Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Ya, perkenalkan, saya perawat Hanum dari Universitas Bangka. Kedatangan saya ke sini yaitu untuk melakukan penyuluhan mengenai tata laksana hipertensi. Oh iya sus, Ya, untuk waktunya sekitar 40 menit. Apakah Ibu bersedia? bersedia sus. Baik, Bu. Ibu Narti ini sudah menderita hipertensi selama 3 tahun ya, Bu? Iya sus. Oh, sekarang tensinya berapa, Bu? Kemarin terakhir dicek itu 170/95. Oh, itu masih tinggi ya, Bu. Akhir-akhir ini Ibu sering mengeluh apa? Kepala saya itu sering sakit sus, terus sesak napas juga. Oh iya, itu kan tanda dan gejala hipertensi ya, Bu. Jadi Ibu bisa merasakan kalau Ibu sering mengeluh seperti itu, berarti Ibu tekanan darahnya masih tinggi. Oh iya, Ibu, obatnya rutin diminum atau tidak ya, Bu? Diminum sus, tapi kalau lagi nggak merasa apa-apa, obatnya itu nggak saya minum. Oh, itu obatnya harus rutin diminum terus ya, Bu, walaupun Ibu sedang tidak merasa apa-apa. Karena nanti kalau Ibu nggak rutin minum, nanti tekanan darahnya bisa tinggi lagi. Iya sus. Baik, ini saya langsung jelaskan materinya ya, Bu. Iya sus. Ya, ini tata laksana hipertensi. Sebelumnya, ya, hipertensi atau lebih dikenal dengan tekanan darah tinggi adalah penyakit kronik akibat desakan darah yang berlebihan dan hampir tidak konstan pada arteri. Seseorang bisa dikatakan hipertensi yaitu ketika kondisi tekanan darah sistolik lebih dari 140. Seseorang bisa dikatakan hipertensi yaitu ketika kondisi tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg berdasarkan pada 2 kali pengukuran atau lebih. Kemudian ini ada tanda dan gejala hipertensi ya, Bu. Ini bisa dilihat gambarnya. Yang pertama ada sakit kepala. Sakit kepala merupakan gejala hipertensi yang paling sering terjadi. Keluhan ini khususnya dirasakan oleh pasien dalam tahap kritis di mana tekanan darah berada di angka 180/120 mmHg atau bahkan lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada muka yang memerah. Muka yang terlihat memerah atau facial flushing terjadi karena pembuluh darah di muka melebar. Ini adalah salah satu gejala hipertensi. Hal ini terjadi karena tekanan darah meningkat lebih dari biasanya. Kemudian ada nyeri dada. Penderita hipertensi dapat mengalami keluhan nyeri dada. Kondisi ini terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah pada organ jantung. Tidak jarang nyeri dada menjadi penanda dari serangan jantung yang juga bermula dari tekanan darah tinggi. Kemudian yang keempat ada gangguan pernafasan. Penderita hipertensi juga dapat mengalami gangguan pernafasan atau sesak nafas. Hal ini terjadi ketika jantung mengalami pembesaran dan gagal memompa darah. Kemudian yang kelima ada mimisan. Hipertensi menyebabkan tekanan darah tinggi pada dinding pembuluh darah. Jika tekanan ini terlalu tinggi, pembuluh darah terutama yang tipis seperti di hidung bisa pecah dan menyebabkan mimisan. Kemudian ada bercak darah di mata. Bercak darah di mata sering disebut juga perdarahan subkonjungtiva. Gejala hipertensi ini sering ditemukan pada individu dengan diabetes atau tekanan darah tinggi. Namun bukan kedua kondisi tersebut yang menyebabkan secara langsung. Kemudian ada rasa pusing. Obat pengontrol tekanan darah dapat menimbulkan rasa pusing sebagai salah satu efek sampingnya. Meski bukan berasal dari tekanan darah yang meningkat, sensasi pusing tidak dapat dihiraukan begitu saja, terutama apabila muncul secara tiba-tiba. Kemudian yang terakhir ada gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan adalah salah satu gejala dari tekanan darah tinggi. Tanda hipertensi ini dapat terjadi secara mendadak atau perlahan. Ketika terjadi peningkatan tekanan darah, pembuluh darah mata dapat pecah. Hal ini menyebabkan penurunan penglihatan mata secara mendadak. Kemudian ini ada penyebab hipertensi.
Yang pertama yaitu faktor yang tidak dapat diubah. Yang pertama ada riwayat keluarga. Riwayat keluarga berperan terhadap timbulnya hipertensi. Jika kita memiliki riwayat keluarga sedarah dekat seperti orang tua, kakak atau adik, kakek, dan nenek yang menderita hipertensi, maka kita memiliki risiko untuk mengalami hipertensi. Kemudian usia. Tekanan darah cenderung lebih tinggi seiring bertambahnya usia. Hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya usia, terutama usia lanjut, pembuluh darah akan secara alami mendebal dan lebih kaku. Kemudian ada jenis kelamin. Laki-laki lebih banyak mengalami hipertensi di bawah usia 55 tahun, sedangkan pada wanita lebih sering terjadi saat di usia 55 tahun. Setelah menopause, wanita yang tadinya memiliki tekanan darah normal bisa saja terkena hipertensi karena adanya perubahan hormonal pada tubuh. Kemudian ini ada faktor yang dapat diubah. Yang pertama yaitu ada pola makan tidak sehat. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi garam atau makanan asin dapat menyebabkan terjadinya hipertensi. Begitu pula dengan kebiasaan memakan makanan yang rendah serat dan tinggi lemak jenuh. Kemudian kegemukan. Kelebihan berat badan ataupun obesitas berhubungan dengan tingginya jumlah kolesterol jahat dan trigliserida di dalam darah, sehingga dapat meningkatkan risiko hipertensi. Kemudian konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol yang berlebih dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, termasuk diantaranya adalah hipertensi. Selain itu, kebiasaan buruk ini juga berkaitan dengan risiko kanker, obesitas, gagal jantung, stroke, dan kejadian kecelakaan. Kemudian yang keempat ada diabetes. Diabetes dapat meningkatkan risiko terjadinya hipertensi. Diabetes dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah akibat menurunnya elastisitas pembuluh darah, meningkatnya jumlah cairan di dalam tubuh, dan mengubah kemampuan tubuh mengatur insulin. Kemudian yang kelima ada kurangnya aktivitas fisik. Aktivitas fisik baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan bertambahnya berat badan yang meningkatkan risiko terjadinya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kemudian ada merokok. Merokok dapat merusak jantung dan pembuluh darah. Nikotin dapat meningkatkan tekanan darah, sedangkan karbon monoksida bisa mengurangi jumlah oksigen yang dibawa di dalam darah. Kemudian ada kolesterol tinggi. Kolesterol yang tinggi di dalam darah dapat menyebabkan penimbunan plak aterosklerosis yang nantinya dapat membuat pembuluh darah menyempit sehingga meningkatkan tekanan darah. Kemudian ada stres. Stres yang berlebihan akan meningkatkan risiko hipertensi. Saat stres, kita mengalami perubahan pola makan, malas beraktivitas, mengalihkan stres dengan merokok atau mengkonsumsi alkohol di luar kebiasaan. Jadi hal-hal tersebut secara tidak langsung dapat menyebabkan hipertensi. Kemudian ini ada tata laksana hipertensi. Yang pertama yaitu pola hidup sehat. Menjalani pola hidup sehat bisa membantu mencegah atau memperlambat munculnya hipertensi atau tekanan darah tinggi dan menurunkan risiko penyakit jantung. Untuk penderita hipertensi ringan, pola hidup sehat bisa menunda kebutuhan minum obat. Tapi jika sudah ada kerusakan organ atau risiko jantung tinggi, obat sebaiknya tetap diberikan sejak awal. Yang kedua ada pembatasan konsumsi garam. Asupan garam yang berlebihan terbukti secara dapat meningkatkan tekanan darah, yang pada akhirnya memperbesar kemungkinan terjadinya hipertensi. Rekomendasi penggunaan natrium atau garam sebaiknya tidak lebih dari 2 gram per hari dan setara dengan 1 sendok teh garam dapur. Sebaiknya mengurangi konsumsi makanan tinggi garam seperti makanan olahan, makanan cepat saji, dan makanan dalam kemasan. Yang ketiga ada perubahan pola makan. Pasien hipertensi disarankan untuk konsumsi makanan seimbang yang mengandung sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan segar, produk susu rendah lemak, gandum, ikan, dan asam lemak tak jenuh, serta membatasi asupan daging merah dan asam lemak jenuh. Kemudian yang keempat ada penurunan berat badan. Kelebihan berat badan atau obesitas merupakan faktor risiko utama hipertensi. Menurunkan berat badan dapat mengurangi beban kerja jantung dalam memompa darah, sehingga membantu menurunkan tekanan darah. Cara menurunkan berat badan yaitu ada diet seimbang.
seperti diet rendah lemak, rendah garam, dan kaya serat. Kemudian aktivitas fisik, yaitu olahraga teratur seperti jalan kaki, bersepeda, atau berenang. Kemudian yang kelima, yaitu berhenti merokok. Merokok merupakan faktor risiko vaskular dan kanker, sehingga status merokok harus ditanyakan pada setiap kunjungan pasien yang menderita hipertensi. Pasien yang merokok harus berhenti untuk merokok ya. Kemudian ada medikamentosa atau terapi obat-obatan. Penata laksanaan medikamentosa pada penderita hipertensi merupakan upaya untuk menurunkan tekanan darah secara efektif dan efisien. Meskipun demikian, pemberian obat antihipertensi bukan selalu merupakan langkah pertama dalam penata laksanaan hipertensi. Jadi untuk terapi obat-obatan itu dilakukan kepada pasien hipertensi yang sudah tinggi ya Bu. Sekian materi dari saya. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Sus, coba lihat yang tata laksana hipertensi. Oh, yang ini ya Bu. Iya sus, ini kan ada pembatasan konsumsi garam. Kenapa sih konsumsi garam berlebih dapat menyebabkan hipertensi? Iya, jadi natrium dalam garam itu bisa meningkatkan volume darah dan membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah, yang pada akhirnya meningkatkan tekanan darah dan terjadi hipertensi. Baik Ibu, saya tadi kan sudah menjelaskan materi mengenai tata laksana hipertensi. Apakah Ibu sudah paham? Baik, begitu saya ingin Ibu menjelaskan kembali mengenai materi yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi apa yang Ibu ketahui tentang hipertensi? Hipertensi itu penyakit kronik akibat desakan darah yang berlebihan dan hampir tidak konstan pada arteri. Kemudian apa saja tanda dan gejala hipertensi yang Ibu ketahui? Ada sakit kepala, nyeri dada, gangguan pernapasan, dan rasa pusing. Kemudian untuk faktor penyebab hipertensi itu kan ada dua ya Bu, ada yang dapat diubah dan ada yang tidak dapat diubah. Untuk faktor yang tidak dapat diubah apa saja Bu? Ada riwayat keluarga, usia, dan jenis kelamin. Baik. Kemudian untuk faktor yang dapat diubah itu apa saja? Kegemukan, pola makan tidak sehat, stres, dan merokok. Baik. Kemudian untuk tata laksana hipertensi apa saja yang bisa Ibu sebutkan? Ada pola hidup sehat, pembatasan konsumsi garam, perubahan pada pola makan, dan terapi obat-obatan. Baik, Ibu sudah mengetahui ya Bu, sudah bisa menjelaskan mengenai materi yang saya sampaikan. Diharapkan setelah dilakukan penyuluhan ini, Ibu bisa menerapkan pada kehidupan sehari-hari Ibu. Terutama juga untuk konsumsi obatnya, diharapkan bisa dikonsumsi secara rutin ya Bu, dan secara berkala. Saya rasa penyuluhannya sudah selesai. Kemudian ini ada saya bawakan leaflet ya Bu, atau brosur lipat, bisa Ibu lihat. Jadi diisi di sini isinya itu mengenai materi-materi yang tadi saya jelaskan juga. Ini bisa dilipat juga ya Bu. Iya, sus. Jadi nanti bisa Ibu baca-baca kembali, bisa dibaca ulang kalau nanti Ibu sedang senggang juga mengenai materinya. Bisa disimpan ya Bu. Baik, untuk penyuluhannya sudah selesai ya Bu. Terima kasih untuk waktunya. Saya permisi pamit ya Bu. Semoga Ibu lekas sehat. Amin. Terima kasih ya sus. Iya Bu.